Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di saluran YouTube aku, Dani Irawan. Teman-teman sekarang sedang menonton salah satu konten aku yang berjudul naik kereta api tercepat dari Solo ke Jakarta, yaitu dengan menggunakan kereta api Argo Dwi Pangga. Kira-kira bagaimana sih kereta apinya? Perjalananku dimulai dari stasiun Solo Balapan Kota Surakarta. Dari pintu masuk pejalan kaki, langsung saja aku menuju area keberangkatan penumpang kereta api antar kota jarak jauh yang berada di sisi barat. Di pintu keberangkatan, penumpang yang sudah membeli tiket dapat melakukan check-in atau cetak boarding pass. Check-in ini bisa dilakukan di mesin check-in mandiri, dilakukan dengan cara menginput kode booking agar bisa mencetak boarding pass. Bagi pengguna aplikasi Akses by KAI tidak perlu melakukan cara ini karena bisa memakai fitur e-boarding pass pada aplikasi. Dan lebih simpelnya lagi, karena aku sudah mendaftar face recognition, aku tidak perlu melakukan check-in manual atau membutuhkan boarding pass. Jadi ketika berada di boarding gate, aku bisa langsung melakukan boarding menggunakan sistem face recognition. Berbeda jika belum mendaftar, penumpang hanya bisa melakukan boarding manual dengan cara menunjukkan boarding pass dan kartu identitas kepada petugas. Keuntungan dari boarding menggunakan face recognition adalah simple dan pastinya cepet banget. Aku nggak perlu mengeluarkan apa-apa, cukup meluruskan wajah ke arah scanner dan pintu boarding akan otomatis terbuka. Setelah itu, karena rangkaian KA Argo Dwi Pangga sudah ada di jalur 6, penumpang dipersilakan masuk ke dalam kereta. Jalur 6 berada di peron utara. Di peron utara terdapat fasilitas ruang tunggu, food court, toilet, dan musola. Aku akan langsung masuk ke dalam keretanya ya. Eksekutif 8 di mana ya, Kak? Makasih. Kereta api Argo Dwi Pangga menggunakan rangkaian kereta eksekutif terbaru buatan PT Inka, yaitu KA Eksekutif dengan branding New Generation. Rangkaian yang digunakan ini merupakan trainset New Generation yang pertama. Pada malam hari ini, KA 9 Argo Dwi Pangga terdiri dari 1 unit lokomotif penarik, 1 gerbong pembangkit, 1 kereta makan, 2 kereta kelas luxury, dan 8 kereta kelas eksekutif. KA Argo Dwi Pangga berangkat dari Solo pada malam hari dan tiba di Jakarta keesokan harinya. Sedangkan keberangkatan dari Jakarta pada pagi hari dan tiba di Solo pada sore hari. Dari Solo ke Jakarta hanya ada 6 stasiun pemberhentian, yaitu Solo Balapan, Klaten, Yogyakarta, Purwokerto, Cirebon, dan Gambir. Sedangkan arah sebaliknya juga berhenti di Jatinegara. Selain KA Argo Dwi Pangga, di rute ini terdapat satu lagi kereta api dengan kelas dan kecepatan yang sama, yaitu KA Argo Lawu yang jadwal perjalanannya berkebalikan dengan KA Argo Dwi Pangga. Harga tiket KA Argo Dwi Pangga kelas eksekutif mulai dari Rp490.000 sampai dengan Rp840.000. Di perjalanan aku ini, aku mendapatkan tiket subkelas I dengan tarif Rp540.000. Untuk harga tiket kelas luxury mulai dari Rp1.200.000 sampai dengan Rp1.515.000. Tempat duduk aku berada di kereta eksekutif 8 nomor 9A. Eksekutif 8 ini terletak di paling belakang. Setelah ini aku akan jalan ke depan untuk review interior kereta dari eksekutif 1 sampai eksekutif 8. KA 9 Argo Dwi Pangga ditarik oleh lokomotif CC206. Di belakang lokomotif terdapat gerbong pembangkit, kemudian diikuti kereta luxury 1 dan luxury 2. Ini karena aku bukan penumpang kereta luxury, jadi aku tidak akan review kelas luxury-nya. Aku akan langsung masuk ke kereta eksekutif 1. Nah, yang bikin spesial dari kereta eksekutif New Generation adalah pintu keretanya menggunakan klik button untuk membuka dan menutup pintu.
go. Nah, mantap. Aku akan coba buka pintunya lagi. Menurut aku pribadi, interior kereta eksekutif New Generation tampak lebih elegan dan menyala ya daripada kereta eksekutif stainless steel. Ini mantap banget sih. Sambungan keretanya ini sudah memakai sambungan jenis akordeon ya, yang bisa meminimalisir kebisingan. Let's go. Di belakang kereta eksekutif 3 terdapat kereta makan atau restorasi. Di kereta restorasinya ini terdapat fasilitas musola. Area makannya juga lebih bagus dan terkesan mewah daripada kereta makan eksekutif stainless steel. Ini disebabkan karena ornamen-ornamen atau desain interior yang ada di kereta ini menurut aku cakep banget sih. Jumlah meja makannya juga lebih banyak daripada kereta makan eksekutif stainless steel. Let's go.
Oke, aku akan menunjukkan detail fasilitas KA Argo Dwi Bangga kelas eksekutif New Generation. Pintu keretanya menggunakan klik button untuk membuka dan menutup pintu. Mulai dari pintu keluar masuk kereta, pintu kabin penumpang, hingga pintu penghubung antar kereta. Pintunya ini akan otomatis tertutup setelah terbuka selama 15 detik. Satu kereta kelas eksekutif New Generation memiliki kapasitas 50 tempat duduk. Konfigurasi seatnya 2-2. Seat A bersebelahan dengan B, seat C bersebelahan dengan D. Model kursinya Captain Seat bersebelahan. Ada dua kursi Captain Single Seat, yaitu seat nomor 1C dan 13B. Terdapat armrest di salah satu sisi kanan atau kiri setiap seat. Dan armrest pemisah di tengah yang fleksibel. Seluruh kursinya menghadap depan searah dengan perjalanan kereta api. Kursinya ini revolving atau arah hadapnya dapat diputar 180 derajat. Ruang kakinya cukup luas ya. Dilengkapi dengan footrest yang dapat diatur. Di depan sini terdapat seat pocket yang berisi plastik untuk mengumpulkan sampah. Seat paling depan karena menghadap tembok jadinya tidak mendapatkan seat pocket dan footrest. Sandaran kursinya reclining. Dapat diatur ketegakannya. Di dalam armrest terdapat tray table fleksibel. Satu jendela kaca digunakan untuk satu baris seat. Di setiap jendela terdapat gorden tarik roller bins. Terdapat dua stop kontak untuk dua seat dalam satu baris. Ini saya sempat miss sama satu fasilitas lagi, yaitu port USB charging yang terletak di bawah armrest pemisah. Di bagian armrest juga terdapat audio jack dengan volume control. Terdapat gantungan kecil seperti ini. Kabinnya menggunakan AC sentral. Di samping atas terdapat overhead rack untuk menempatkan bagasi kabin. Terdapat televisi di depan, belakang, dan atas koridor. Untuk perjalanan malam hari, penumpang mendapatkan pinjaman selimut. Di atas dan samping pintu kabin penumpang terdapat Passenger Information Display System. Ada juga alat-alat lain yang menunjang keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang. Di setiap kereta terdapat dua toilet yang terletak di samping salah satu bordes atau akses keluar masuk penumpang. Bordes yang ada toiletnya berdekatan dengan seat nomor 13. Toiletnya dibedakan berdasarkan gender pengguna. Toilet 1 dengan pintu biru untuk pria dan toilet 2 dengan pintu merah muda untuk wanita. Di dalam toilet terdapat wastafel. Toiletnya juga dilengkapi dengan foot washer yang dapat digunakan untuk wudhu. Di sini juga disediakan sabun, kloset duduk, dan cermin. KA9 Argo Dwi Bangga diberangkatkan tepat pada pukul 20:30.
tiba di stasiun Klaten. Ini berpapasan dengan nggak tahu kereta api apa. Kayaknya sih kereta api tambahan ya. Suasana di dalam kereta eksekutif New Generation minim goncangan ya. Dan menurut aku lebih tidak berisik daripada eksekutif stainless steel. Walaupun masih ada beberapa suara-suara yang sedikit mengganggu. Dan passenger information yang terletak di atas dan samping pintu ini menurut aku keren sih. Karena hampir mirip kayak di kereta Wus atau kereta cepat. Konsepnya menempel sejajar dengan dinding. KA9 Argo Dwi Pangga tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Biasanya dari sini bakalan banyak penumpang yang naik. Selama perjalanan, penumpang juga bisa membeli makanan kepada prama-prami yang bertugas. Kalau pengen lihat menu secara detail, bisa pakai aplikasi Akses by KAI. Di aplikasinya ini terdapat fitur Rail Food. Jadi, penumpang yang punya tiket bisa pesan makanan melalui aplikasi. Enaknya kalau pakai Rail Food itu, kita bisa membeli makanan kapanpun tanpa harus menunggu prama-prami yang lewat. Pembayarannya bisa pakai kris, dan setelah melakukan pembayaran, pesanan kita akan diantarkan ke tempat duduk tanpa harus mengambil ke kereta restorasi. Karena aku lebih suka jalan-jalan, jadi aku akan membeli makanan langsung ke kereta restorasi. Kereta restorasinya berada di antara kereta eksekutif 3 dan eksekutif 4, menggunakan kereta makan kelas 1 New Generation tahun 2023. Interiornya tampak lebih mewah daripada kereta makan stainless steel model sebelumnya ya. Jumlah kursinya juga lebih banyak. Oke, aku langsung saja pesan makanan di sini. Ini adalah menu di 4 kereta unggulan KAI, yaitu KA Argo Bromo Anggrek, Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, dan Taksaka. Yang bikin spesial dari menu ini adalah terdapat makanan yang dimasak secara langsung atau live cooking. Jadi berbeda dengan makanan di kereta api lain yang kebanyakan semacam frozen food gitu ya, yang dipanaskan dengan microwave. Makanan beratnya bervariasi dan harganya juga beda-beda. Selain makanan berat, juga ada minuman dan juga snack. Di kereta restorasi kita dapat melakukan transaksi menggunakan uang tunai atau kris. Setelah melakukan pemesanan, kita bisa memilih meja makan. Ada yang untuk 4 orang berhadapan dan juga untuk 2 orang bersebelahan. Karena aku sendirian, aku memilih di meja makan untuk 2 orang berhadapan. Jadi di sini selain ada prama dan prami, ada juga satu koki yang bertugas memasak menu live cooking. Dan ini pesananku sudah diantar. Aku membeli nasi sei sapi dengan harga Rp50.000. Menu sei sapi ini selain dapat nasi sama sei sapinya ya tentunya,
kita juga dapat kerupuk udang. French fries katsu dengan harga Rp38.000. French fries katsunya juga dapat sausnya ada 2, saus pedas dan saus tomat. Dan minumannya aku beli wedang teh jahe geprek dengan harga Rp15.000. Dan ini wedang teh jahe gepreknya ada jahe asli di dalamnya. Oke, setelah makan jangan biarkan sampah sisa wadah makanannya berserakan. Usahakan kita rapikan terlebih dahulu sebelum kita berikan kepada petugas untuk dibuang ke tempat sampah. Mantap. Mulai jam 10 malam akan diberlakukan mode malam. Jadi pencahayaan di dalam kabin penumpang ini dikurangi. Night mode atau mode malam di kereta New Generation ini berbeda dengan kereta eksekutif generasi sebelumnya. Bagian atas tidak ada lampu sama sekali. Lampunya yang menyala hanya di lantai. Selamat pagi, itu dari kami informasikan salib kereta api Argo Dwi masih sedang masuk stasiun Tambun. Masih tunggu antrian. Kami mohon maaf atas keterlambatan perjalanan kereta api Argo Dwi. Diinformasikan saat ini kereta api Argo Dwi masih tunggu antrian. Kami mohon maaf atas keterlambatan perjalanan kereta api Argo Dwi. Terima kasih. KA9 Argo Dwi Pangga sampai di Jatinegara. Ini berjalan langsung. Perkiraan kedatangan di Gambir bakalan telat ya.
api Argo Dwi Pangga akan tiba di stasiun akhir stasiun Gambir. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, Argo Dwi Pangga train will arrive at the final station, Gambir Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Oke, aku sudah tiba di stasiun Gambir, Kota Jakarta Pusat. Kereta apinya terlambat sekitar 41 menit dari jadwal. Ya, walaupun terlambat, layanannya menurut aku masih cukup mantap sih. Dan kemungkinan terjadinya keterlambatan kereta api itu kecil banget ya. Karena di hari-hari lain biasanya kebanyakan itu on time. Keluar dari pintu kedatangan, penumpang bisa sholat di Masjid At-Tanwir. Bagi yang pengen melanjutkan perjalanan dengan bus Damri ke Bandara Suta dan Lampung, bisa naik dari sini. Buat yang pengen lanjut pakai KRL, bisa keluar dulu melalui pintu pejalan kaki. Kemudian naik bus Transjakarta dari halte Gambir. Dari sini naik bus Transjakarta rute 2 menuju halte Juanda. Halte Juanda terintegrasi dengan stasiun Juanda yang melayani KRL komuter lain Jabodetabek.